Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BW, apa kabar? Semoga sehat dan waras. Hari ini kita jumpa lagi dan tidak terasa sekarang sudah di pertengahan Ramadan. Sebentar lagi nuzul Quran dan setelah itu beberapa hari kemudian akan ada itikaf untuk orang-orang yang memang biasa itikaf. Hari ini kita akan coba diskusi mengenai pencemaran nama baik. Kebetulan sekali ada kasus yang sekarang sedang menonjol, diperhatikan banyak orang dan didiskusikan oleh banyak kalangan soal pencemaran nama baik. Jadi kita akan mulai masuk di isu pencemaran nama baik. Ada satu kosakata dan mungkin ini satu-satunya sepanjang pengetahuan saya yang disebutkan secara eksplisit di dalam konstitusi. Kosakata itu adalah kebebasan. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan sangat tegas sekali. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kata kuncinya adalah kebebasan. Mungkin ini satu-satunya kosakata kebebasan yang dirumuskan di dalam konstitusi. Apa yang menarik di dalam pasal 28E ayat 3 itu? Dalam pasal itu kemudian bukan sekedar kata kebebasan yang menjadi kata kunci. Tapi kebebasan itu dimaknai sebagai jaminan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Apalagi yang menarik di situ? Yang menarik di situ adalah kalau 28E ayat 3 ini dihubungkan dengan pasal 1 Undang-Undang Dasar. Bahwa kita di dalam pasal 1 ayat 1 bukan sekedar negara kesatuan tapi bentuknya res publica. Publica, publico itu menjadi kata kuncinya di situ. Dan yang paling menarik adalah di ayat keduanya, pasal 1 ayat kedua. Apa itu? Di situ secara tegas disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Kalau pasal 1 ayat 2 ini kemudian dihubungkan dengan 28E ayat 3, makna kebebasan itu jelas berpijak dan berpucuk kepada yang namanya kedaulatan rakyat itu. Jadi daulat rakyat itu dimaknai si rakyat ini mempunyai kebebasan dan jaminan untuk menyatakan pendapatnya. Itu kata kunci. Kalau ini kemudian dihubungkan dengan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, maka hukum, daulat hukum itu harus berpucuk pada daulat rakyat. Ini penting dimaknai, karena ini penting diperhatikan. Kenapa itu begitu penting dimaknai dan diperhatikan? Salah satunya adalah ukuran sebuah negara yang demokratis dan otoritarian akan diletakkan pada sejauh mana jaminan kebebasan untuk menyatakan pendapat sungguh-sungguh diberikan. Itu yang akan menjadi dasar dari republik ini. Jika kita ingin memaknai lebih luas lagi, yang disebut dengan kebebasan itu ada 3 dimensinya. Pertama, dimensi untuk mencari, to seek. Kedua, dimensi untuk menerima, to receive. Dan ketiga, dimensi untuk menyampaikan, to impart. Jadi ini adalah makna kebebasan. Mencari, menerima, dan menyatakan atau mengeluarkan pendapatnya. Nah, ada yang penting sekali untuk diperhatikan. Ada catatan. Ternyata sejak 2008 hingga 2018 selama 10 tahun itu ada sebanyak 49,72% pasal yang dipakai sebagai dasar pelaporan adalah pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang dikombinasikan dengan pencemaran nama baik. Apa yang menarik di tahun 2016 itu ada jumlah kasusnya yang menggunakan pasal ini sebanyak lebih kurang 54 kasus. Di 2017 menjadi 32 kasus. 2018-2019 itu juga pasal itu semakin menguat dan meningkat.
apa yang menarik? Dan sekarang akhir-akhir ini pencemaran nama baik yang dikombinasikan dengan Undang-Undang ITE tetap dijadikan dasar untuk mengontrol kebebasan berpendapat yang seharusnya dia dilindungi dan diberikan jaminan oleh konstitusi. Jadi Sobat BW, saya ingin mengatakan tadi sudah dikemukakan bahwa sebuah negara yang otoriter dan sebuah negara yang civilized itu sangat ditentukan oleh sejauh mana jaminan kebebasan menyatakan pendapat itu diakui. Itu juga sama dengan sejauh mana kritik diberikan keleluasaan untuk disampaikan, terutama atas kebijakan-kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak dan rakyat kebanyakan yang justru mereka adalah pemilik kedaulatan sejatinya. Nah, itu sebabnya disebutkan di dalam sebuah diskusi yang melibatkan public interest lawyer maksud saya, bahwa undang-undang drakonian sekarang telah bermetamorfose. Dulu di zaman Orde Baru, undang-undang subversi yang menjadi momok bagi kebebasan untuk menyatakan pendapat. Hari ini kombinasi antara pasal yang disebutkan di dalam KUHP dan pasal yang disebutkan di dalam Undang-Undang ITE itu adalah momok baru, drakonian baru yang akan melibas kebebasan berpendapat. Dalam kajian yang didiskusikan oleh public interest lawyer, setidaknya ada 5 pola pemidanaan. Apa saja 5 pola pemidanaan? Pertama, Undang-Undang ITE dan pasal 310 KUHP itu ternyata kerap kali atau potensial tepatnya, dan dalam kajian disebutkan sudah beberapa kali digunakan, dipakai untuk kepentingan membalas dendam, untuk membungkam kritik, sebagai shocking, dan bahkan sebagai persekusi kelompok. Kalau benar kajian ini atau hasil diskusi ini menyatakan seperti itu, maka sebenarnya kita tengah memasuki satu era baru. Era di mana jaminan kebebasan terhadap pernyataan atau menyatakan pendapat itu ada dalam situasi yang sangat kritis. Dia sedang ada di tubir jurang. Mengerikan. Tapi itulah faktanya. Selamat datang undang-undang drakonian yang kini sekarang sedang menerkam, menyerbu, dan menghardik kebebasan daulat rakyat untuk berpendapat. Apa yang menarik untuk diperhatikan di dalam isu mengenai pencemaran nama baik ini? Bagian yang pertama yang ingin dikemukakan adalah kalau undang-undang itu menjadi undang-undang drakonian, maka pasal-pasal yang tersebut di dalam undang-undang itu, paling tidak pasal 310, 3111, dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang tadi pasal-pasal dalam KUHP, 310, 311 KUHP, dan 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka undang-undang itu potensial dimanfaatkan, digunakan bahkan dimainkan untuk kepentingan dari kekuasaan. Ini yang sangat dikhawatirkan sekali. Dan sebagian pengamat sudah sampai pada kesimpulan ada kepentingan kekuasaan yang bekerja dengan menginstrumentasi undang-undang pasal-pasal yang tadi saya sebutkan. Mari kita lihat. Ada kata kunci di dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Pasal itu menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu perbuatan yang maksudnya terang supaya itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Mari kita lihat kata kuncinya. Bagian pertama adalah ada upaya sengaja menyerang. Jadi sesungguhnya harus dibuktikan
ada kesengajaan. Tapi acap kali kesengajaan ini dipermainkan. Ada kata kunci yang kedua. Ketika orang yang mengkritik sebuah kebijakan dan kemudian kebijakan itu menimbulkan banyak persoalan pro kontra di masyarakat, maka kemudian pasal ini pun atau unsur ini pun diinstrumentasi. Bagaimana menginstrumentasinya? Orang ini merasa bahwa nama baiknya sedang diserang. Jadi ketika dia melakukan berbagai kebijakan dan kebijakannya itu dikritik, kemudian diubahlah. Bukan jabatannya yang dikritik, tapi orang yang dikritik. Dan ini kerap kali dilakukan. Jadi kalau ada seorang pejabat membuat kebijakan, menyatakan berbagai pendapatnya, dan pendapatnya kemudian dipersoalkan, dan ketika kritik keras itu dilakukan, maka acap kali orang ini merasa kehormatan dirinya sedang diserang. Padahal pasal pencemaran itu mensyaratkan nama baik seseorang, bukan jabatan. Kalau dia memegang jabatan publik dan pernyataan-pernyataan itu mewakili kepentingan jabatan publik dan pernyataan-pernyataan itu dipersoalkan, seharusnya unsur pasal yang menyatakan nama baik seseorang itu tidak bisa digunakan. Karena yang dipersoalkan dan dikritik adalah kebijakan, pernyataan-pernyataan di balik kebijakan-kebijakan atau pernyataan-pernyataan yang kemudian muncul sebagai bagian dari kebijakan-kebijakan. Nah, tapi ya itu tadi saya kemukakan. Acap kali ini dipermainkan. Belum lagi kalau kita ingin cek lagi. Apa betul seorang ini mempunyai nama baik? Bagaimana mengukur nama baiknya?